Halo guys, kita ketemu lagi di channel Indikator Saham. Banyak trader yang ribet banget pakai banyak indikator sekaligus, padahal hasilnya kita nggak tahu bagus atau tidak. Tapi bagaimana kalau saya bilang ada cara yang lebih simpel, sebuah strategi atau formula yang cuma butuh satu candle saja untuk ambil keputusan beli atau jual sahamnya. Ya, cuma satu candle, dan ini pas banget kita pakai pada saat market bullish seperti pada saat ini misalnya. Bukan sulap, bukan juga tebak-tebakan, tapi ini strategi yang sudah saya tes punya win rate 85%. Jadi di video ini saya akan bahas pola candle tunggal yang bisa bantu kalian cuan, kemudian kapan waktu yang tepat buat entry, kemudian gimana cara membuat screener dengan DSI, dan juga screener favorit kalian, Stockbit. Jadi tonton sampai selesai ya, karena strategi ini bisa saja kalian mulai pakai besok. Sebelum kita mulai, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, share, dan juga join pada fitur langganan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain, beberapa link ada di deskripsi, atau kalian bisa tonton semua video dalam channel ini. Seperti yang kita tahu, ada banyak pola candle tunggal, ada hammer, doji, shooting star, tapi kali ini kita akan fokus pada satu candle bullish yang sangat bagus, yaitu candle bullish long body. Selanjutnya, lebih spesifik, candlenya seperti apa, bagaimana caranya, saya akan jelaskan lebih lanjut. Pola candlestick seperti yang akan saya bahas ini, kalau menurut saya, adalah mungkin adanya akumulasi baik oleh market maker maupun retail. Saham yang seperti ini sudah pasti sangat ramai, sehingga besok harinya kemungkinan besar akan lanjut naik pada saat open market. Nah, di saat itulah kita akan manfaatkan untuk take profit. Istilahnya copet-copet. Kita akan bahas satu persatu kriteria sahamnya. Kriteria yang pertama, jadi pada hari sebelumnya candlenya berwarna hijau. Seperti ini contohnya guys. Jadi close lebih tinggi daripada open, maka akan terbentuk candle berwarna hijau. Kriteria yang kedua, harga saham dalam satu hari naik minimal 6%. Seperti ini contohnya, kenaikan 6% ini akan membentuk sebuah candle yang berwarna hijau tinggi. Ini yang sering kita sebut dengan bullish long body. Kemudian kriteria yang ketiga, jarak harga tertinggi dan harga penutupan maksimal 1%. Jadi shadow ini nilai tertingginya dibandingkan dengan harga closingnya itu hanya 1% jaraknya. Kemudian kriteria yang ketiga, volume transaksi dalam satu hari minimal 1 juta. Jadi transaksinya sangat ramai ya guys, dan harapannya besok paginya keramaian itu masih berlanjut paling tidak pada saat open market. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu cara transaksi. Pertama, ketika pada suatu sore kalian sudah melakukan screening dan sudah tahu mau beli saham apa, kalian bisa melakukan pembelian dengan cara buy close, yaitu pembelian pada saat closing market. Atau kalian bisa menggunakan metode BSJP. Metode BSJP saya sudah buatkan videonya secara khusus. Kalian tinggal tonton saja ya. Jadi setelah sore hari kalian beli, besok paginya kalian sudah setting target profitnya berapa untuk take profit. Sebagai contoh di sini targetnya adalah 2%. Jadi kalian langsung setting saja menggunakan order book di harga 2% di atas harga beli kalian. Dan kalian bisa juga menggunakan automatic sell pada harga minus 2% di bawah harga pembelian kalian. Jadi dengan candle yang sudah kita tentukan tadi, harapannya besok pagi langsung terjadi lonjakan harga. Nah, pada saat itu seharusnya sudah terjadi taking profit.
Kalau misalkan saham tersebut ternyata gagal naik, biasanya dia akan langsung turun. Dan ini bisa kita amankan dengan menggunakan stop loss automatic order. Dan jangan lupa ya guys, kalian harus menghindari kalau suatu saham ada berita negatif, atau sudah cum dividen, atau sudah terkena UMA, diduga repo, sedang FCA, notasi khusus, dan lain-lain. Karena jangan sampai saham yang kalian beli malah terkena suspend, jadi nggak bisa dijual pada hari itu. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil backtest dengan menggunakan screener yang sudah kita buat tadi ya guys, baik Stockbit ataupun dari DSI, karena hasilnya kurang lebih sama. Jadi di sini dalam beberapa hari terakhir, saham-saham yang muncul pada saat screening saham dengan menggunakan rumus tadi, kita akan lihat hasilnya dengan melihat lebih detail dari beberapa contoh yang kita pilih. Sebagai contoh yang pertama di sini adalah saham Excel. Ini pada tanggal 15 Juli yang lalu. 15 Juli di sini, kemudian besoknya dia masih naik 4% lebih. Jadi ini sukses ya guys. Kemudian ada Suri juga sama guys. Ini tanggal 15 kemarin dia naik 7% lebih. Hari berikutnya dia naik sampai dengan 21% lebih. Kemudian ada saham NRCA tanggal 15. Ini kan ARA ya guys. Jadi kalian kemungkinan tidak bisa, atau mungkin kalaupun ada kemungkinan ya kecil sekali untuk bisa membeli pada saat PSJP. Jadi ya mungkin ini baru bisa dibeli keesokan harinya. Itu pun harus menghaka sekian tik di atas harga penutupan sebelumnya. Jadi hari berikutnya dia masih ARA, dan hari terakhir pun dia juga masih ARA. Jadi untuk yang ARA ini seperti ini ya kita tidak bisa memasukkan sebagai daftar PSJP. Kemudian kita bahas lagi untuk contoh yang gagal ya guys, saham Indo pada tanggal 10 Juli ini dia naik 6% lebih. Hari berikutnya hanya naik tipis ya guys, 0,99 sekian, selebihnya dia turun kemudian ditarik kembali naik ke atas, dan hari berikutnya baru dia naik tinggi. Jadi ini termasuk contoh yang gagal ya guys. Kemudian ada juga saham Niche ini tanggal 9 Juli ARA, tapi hari berikutnya mungkin naik sedikit terus langsung dibanting ke bawah. Nah ini pentingnya kalian memasang auto sell di minus 2%, karena bisa jadi saham itu langsung turun ke bawah. Tapi ya nggak usah khawatir, biasanya kalau ARA seperti ini ya kita nggak bisa beli kan guys, baru bisa beli besoknya. Ya sebaiknya kita nggak usah masukkan dalam watchlist PSJP kita. Kemudian Bull. Nah Bull ini memang agak unik ya guys. Kalau saya sih menduga Bull ini adalah diduga repo. Di sini dia naik 6% lebih. Hari berikutnya ya kira-kira nggak naik atau nggak turun ya guys. Ini termasuk contoh yang gagal. Tapi dari beberapa yang gagal ini bisa kita lihat bahwa naik atau turunnya nggak terlalu volatil ya guys. Kemudian kita bahas lagi yang mungkin naik agak tinggi, yaitu saham Pani tanggal 8 ya guys. Di sini ditutup naik 6% lebih. Hari berikutnya dia naik 14% lebih. Jadi seperti itu guys. Dalam beberapa hari terakhir ini ada 25 saham yang muncul pada screener. Kemudian dari hasil tesnya 21 sukses, 4 gagal. Jadi ini win rate-nya saya hitung 84%. Sedangkan kalau yang ARA dan diduga repo ini, kalau Bull mungkin ini repo ya guys, diduga. Jadi misalkan untuk yang ARA dihilangkan, maka kita akan dapat seperti ini. Jadi ada 13 saham yang muncul, kemudian ada 2 yang gagal. Jadi win rate-nya adalah 85%. Selanjutnya, berikut ini akan saya bahas rumus DSI-nya. Seperti biasa, untuk membuat rumus screener DSI, kalian harus memberi nama screenernya. Sebagai contoh di sini saya beri nama long body bullish plus volume. Selanjutnya kalian tinggal ketik pada bagian kriteria ini. Saya akan jelaskan satu persatu untuk rumusnya. Baris pertama, brave close lebih besar daripada brave open. Jadi ini hari kemarin close-nya lebih tinggi daripada harga open-nya. Jadi ini yang membentuk candle kemarin berwarna hijau. Baris yang kedua, end close lebih besar atau sama dengan high dikali 0,99. Jadi ini close-nya sangat dekat dengan harga high-nya, harga tertingginya. Baris yang ketiga,
NROC1 lebih besar daripada 6, jadi ini harganya naik lebih besar daripada 6% atau minimal 6%. Kemudian baris keempat, N volume lebih besar daripada 10M, jadi volume transaksinya lebih besar daripada 10M itu million, 10 juta per hari. Selanjutnya, N previous value lebih besar daripada 1B, jadi nilai transaksi kemarin lebih besar daripada 1 miliar rupiah. Kemudian N price lebih besar daripada 60, jadi harga sahamnya kita pilih untuk yang di atas 60 rupiah. Kemudian baris terakhir, N code not contains strip, untuk menghilangkan waran dari hasil screening kita. Kemudian yang pada bagian bawah ini, sort by value, descending, ini default saja. Selanjutnya berikut ini adalah rumus screener menggunakan Stockbit. Untuk membuat screener dengan menggunakan Stockbit, kita langsung saja mulai dengan klik icon screener ini. Kemudian kita klik create new. Kemudian kita beri nama terlebih dahulu screenernya. Sebagai contoh, di sini saya beri nama bullish long body and volume. Kemudian description ini kita kosongkan saja. Kemudian stock universe tetap IHSG. Kemudian kita kosongkan terlebih dahulu screening rules-nya. Selanjutnya kita mulai membuat screenernya. Kita pilih add rule. Pertama kita pilih ratio versus ratio dulu. Kita ketik price. Jadi rule yang pertama adalah harga lebih besar atau sama dengan 0,99 high price. Ini rule yang pertama. Kita tambahkan rule-nya. Sekarang kita pilih basic ratio. Kemudian kita ketik one day price returns persen. Kita pilih 6. Jadi perubahan harga dalam satu hari lebih dari 6%. Kita tambahkan lagi rule-nya, pilih basic ratio. Kemudian kita ketik volume lebih besar daripada 10 juta. Kemudian kita tambahkan lagi basic ratio lagi. Kita pilih value. Kita pilih value di atas 1 miliar. Kita tambahkan lagi basic ratio lagi, ketik price. Rule selanjutnya yaitu harga di atas 60 rupiah. Jadi ini saja guys untuk rumus screener dengan menggunakan Stockbit. Kita save. Selanjutnya kalau kalian suatu hari mau melakukan screening, kalian tinggal klik pada bagian favorites, kemudian pilih nama screener kalian, kemudian kalian klik dan muncullah saham-saham yang sudah memenuhi kriteria yang kalian buat. Setelah ini ada dua langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus melihat apakah ada waran di situ atau tidak. Saya rasa nggak ada ya guys, kalau Stockbit sudah disaring jadi nggak ada warannya. Kemudian yang kedua, kalian harus memastikan candle hari sebelumnya berwarna hijau. Coba kita lihat ya guys. Sebagai contoh di sini BWPT ini candlenya berwarna hijau. Jadi ini sudah sesuai dengan kriteria. Kita coba untuk saham yang lain. PG sebagai contoh. Nah, ini candlenya berwarna merah. Jadi ini jangan dipilih ya guys. Kita kan mau cari yang candle sebelumnya berwarna hijau. Jadi seperti itu saja guys untuk contohnya bagaimana membuat screener dengan menggunakan aplikasi Stockbit. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.